anak ini mau dipindahkan karena dengan alasan pencemaran baik. Kami dari Jejak Puan sudah menyatakan sikap ya. Kami, betul-betul menyayangkan ya, sikap yang diambil oleh pihak sekolah, bahkan kami menolak, ketika anak harus dikeluarkan dari sekolah. Kalau pulih memang sudah pulih, cuma persoalannya justru tidak pulih karena sekolahnya. Sekarang dunia pendidikan kita darurat kekerasan seksual. Ketika kemarin di Pak Guru itu bilang, Ya. suka sama suka, tunggu dulu, lihat dulu kamarnya, kamar yang mana ini? Saya mau bilang begini, jadi memang ada banyak motif yang dilakukan oleh pelaku untuk bisa memanipulasi korban. Hai, bertemu lagi dengan saya Andi Arifudin dalam Cover Story. Ini akan membahas berbagai hal yang lagi trending, termasuk kisah-kisah inspiratif yang terjadi di sekitar kita. Hari ini, saya sudah kedatangan dua narasumber. Kita akan berbicara tentang hal yang lagi trending di beberapa hari kemarin, yaitu pelecehan seksual yang terjadi di salah satu madrasah di Gorontalo. Nah, kebetulan hari ini kita sudah mengundang dari jejaring aktivis perempuan dan anak atau Jejak Puan Provinsi Gorontalo yang diwakili langsung oleh Ibu Dr. Hijrah Lahatik. Apa kabar, Bu? Ya, alhamdulillah baik. Oh iya, baik. Ibu Hijrah ini dari Direktur Lembaga Riset Hukum dan Gender atau LIDER Provinsi Gorontalo. Kemudian bersama kita juga ada Yudin Yunus MH. Beliau ini adalah penasihat hukum dari korban kasus pelecehan seksual yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin kita mendengar sangat ribut bahkan menjadi isu nasional seorang anak kelas 12 di salah satu sekolah di Gorontalo itu dilecehkan oleh gurunya. Nah, saya ke Yudin dulu. Sejauh ini kondisi korban seperti apa, Kak? Yang pertama korban pasti trauma, Ya. trauma karena memang banyak tekanan. Salah satu tekanan tidak hanya dari tindakan dari guru itu, tapi memang video itu telah viral Iya. dan itu merupakan tekanan tersendiri Oke. yang mungkin bisa mempengaruhi keadaan korban. Iya. Karena memang semua kan tahu, bahkan ada postingan-postingan yang melebih-lebihkan dan mengurangi terkait dengan fakta tersebut. Nah, saya juga mau klarifikasi ini. Ada klarifikasi dari si anak lewat akun media sosialnya atau lewat Facebook lah. Itu benar atau? Setelah saya konfirmasi kemarin itu 1 minggu yang lalu, saya konfirmasi dengan Ibu Dokter, langsung saya telepon keluarga korban. Ternyata postingan tersebut bukan dari dia. Oh, Jadi memang sekarang ada isu ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin bisa mengambil keuntungan. ingin pansos ya? Ya betul, baik sifatnya material ataupun secara formil Ya. atau menaikkan ratingnya dalam segala bidang. Akhirnya korban tersebut diambil keadaan seperti itu, Untuk dijadikan sebuah materi media sosial. bisa jadi kepentingannya. Oke, tapi itu memang bukan dari si korban. Bukan sama sekali. Jadi karena rame juga, ini korban kok setelah shock sering update, Itu sering tidak status. benar. Tidak benar Tidak itu. benar itu. Oke, siap. Nah, saya ke Ibu Direktur Dr. Hijrah. Salam Puan sendiri dalam proses Jejak Puan. Jejak Puan dalam proses advokasi ini seperti apa yang dilakukan oleh Jejak Puan dengan kondisi khususnya untuk anak-anak maupun perempuan di Gorontalo? Ya. Jadi pertama-tama saya sampaikan bahwa Jejak Puan ini terdiri dari beberapa organisasi-organisasi yang konsen pada isu perempuan dan anak termasuk kelompok-kelompok rentan lainnya, Iya. disabilitas, ya, Iya. lansia dan lain-lain. Nah, sebenarnya upaya yang kami lakukan di organisasi kami dan Jejak Puan yang mencoba menggabungkan beberapa organisasi ini itu sudah melakukan upaya-upaya preventif. Mulai dari pencegahan, itu sudah kita lakukan dalam bentuk apa? Sosialisasi. Nah, karena kita bergerak kita punya lingkungan masing-masing yang berbeda tetapi isunya sama,
Ada yang melakukan upaya pencegahan itu di kampus, ada yang mana ke sekolah-sekolah untuk roadshow, melakukan sosialisasi terkait dengan kekerasan, bentuk kekerasan salah satunya adalah kekerasan seksual. Ada juga yang sampai ke desa-desa, membuat sekolah kampung ya. Nah itu, ini sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan. Kemudian terkait dengan kasus-kasus Iya. yang, viral ya, bukan hanya kasus yang, Yang kemarin? kemarin Iya. yang, murid dengan guru, itu juga kita sudah melakukan, advokasi bersama, bahkan kita sudah melakukan kampanye dan turun ke jalan untuk bagaimana semua pihak khususnya aparat penegak hukum itu bisa betul-betul, menangani kasus ini ya sampai selesai. Karena ada beberapa kasus juga yang didampingi itu belum tuntas sampai hari ini. Bahkan ada kasus yang kita harus menunggu sampai 1 tahun lamanya. Nah, jadi upaya-upaya ini sebenarnya sudah kita lakukan ya, seperti itu. Nah, kemarin ada isu, ini saya ke Kak Yudin. Kemarin ada isu juga bahwa sekolah, dan itu juga menjadi concern dari Jejak Puan ya. Sekolah itu pengen si anak ini untuk dipindahkan agar memulihkan psikologisnya. Nah, apakah langkah itu tepat dilakukan oleh sekolah atau seperti apa? Atau sebagai pengacara atau kuasa hukum sudah ada komunikasi dengan pihak sekolah untuk hal ini? Saya jawab langsung saja. Iya, silakan. Langkah itu tidak tepat. Oke. Nah, kenapa Karena? tidak tepat? Karena kalau kebijakan yang dikeluarkan sekolah itu seharusnya harus sesuai dengan keadaan, kondisi, dan aturan. Iya. Nah, kemarin kan setelah diwawancara itu kan bahwa statement dari kepala sekolah itu kan disebutkan Iya. bahwa terjadi pencemaran nama baik. Ini kan, maksudnya ini kan fakta, bukan dibuat-buat atau sengaja dibikin kan? Ya. Kan fakta dan memang kejadiannya seperti itu. Kenapa pencemaran nama baik? Nah, terkait dengan pencemaran nama baik ini kan salah satunya kan ini bukan merupakan kewenangan daripada sekolah toh Iya. yang menentukan bahwa ini terjadi pencemaran nama baik atau tidak. Iya. Itu merupakan kewenangan dari kepolisian di dalam menentukan ini pencemaran nama baik atau tidak. Nah, faktanya ternyata sampai dengan sekarang belum ada penetapan tersangka ataupun terpidana yang menentukan itu pencemaran nama baik. Iya. Kemudian sekolah membuatkan kebijakan dengan statement bahwa itu terjadi pencemaran nama baik. Oke. Nah, ukurannya di mana? Iya. Kalau sekolah bilang seperti itu terjadi pencemaran nama baik dan faktanya tidak ada, saya balik toh. Iya. Justru sebenarnya sekolah yang melakukan pencemaran baik terkait dengan persoalan itu karena sampai dengan sekarang belum ada. Itu satu. Yang kedua, ini kan kalau sekolah itu kan keluarkan secara etik toh, beda dengan pidana. Biasanya etik itu dia menunggu dulu pidana. Nah, kita tahu kasusnya Richard Eliezer kemarin toh. Iya. Ini memang betul-betul dia yang membunuh. Iya. Tetapi karena memang dia bersikap baik, beretikat baik dan jujur dan dihadiahkan justice kolaborator, Iya. akhirnya pas sidang etik itu dibebaskan. Iya. Nah, terkait dengan kasus ini kan di sini kan jelas-jelas ini ditetapkan tersangka itu adalah guru, Iya. bukan anak. Anak itu kan secara ini kan dilindungi dalam hukum, bahkan tidak diakui haknya terkait dengan itu. Nah, sekarang tiba-tiba sekolah sampaikan di situ bahwa ternyata anak ini mau dipindahkan karena dengan alasan pencemaran baik. Itu satu. Yang kedua, statement dari kepala sekolah itu kan disampaikan bahwa memang anak ini keadaan di sekolah situ tidak memungkinkan, makanya harus dipindahkan di sekolah lain. Setelah saya konfirmasi dengan korban dan keluarga korban, tidak begitu. Iya. Justru anak suka di sekolah situ. Artinya kan ini kan orang jadi tanda tanya kenapa sekolah mau pindahkan dengan alasan-alasan seperti itu. Iya. Justru jangankan kita, orang yang tidak paham pun kalau berlogika dengan keadaan seperti itu, Iya. sebenarnya ada apa dengan sekolah ini? Padahal si anak masih mau untuk sekolah di situ. Masih mau untuk dan lebih nyaman sekolah di situ daripada dipindahkan. Ibu Hijrah, bagaimana pandangannya kalau misalnya sekolah meminta untuk dia pindah ke sekolah? Apakah setuju atau? Kami dari Jejak Puan sudah menyatakan sikap ya. Kami betul-betul menyayangkan ya sikap yang diambil oleh pihak sekolah. Bahkan kami menolak ketika anak harus dikeluarkan dari sekolah. Karena anak pada dasarnya adalah korban. Anak itu jelas adalah kelompok rentan yang harus dilindungi. Kalau dengan alasan untuk menjaga citra sekolah, saya rasa tidak tepat. Iya. Justru sekolah akan diberikan apresiasi
ketika dia berani untuk mengeluarkan guru sebagai pelaku dan melindungi dan mempertahankan siswanya. Justru harusnya sekolah berada di garda terdepan untuk melindungi anak didiknya, Ya. ya. Selain melindungi juga harus memulihkan si anak, tidak harus mengeluarkan si anak dari sekolah tersebut. Betul. Tidak ada yang bisa menjamin ketika anak itu dipindahkan ke sekolah yang lain, kemudian dia tidak menerima bulian yang lebih luas dari orang-orang yang dia tidak kenal. Karena ini video ini kan sudah viral kemana-mana, tentunya semua sekolah juga pasti sudah mungkin sudah melihat itu. Kalau dia di sekolah itu, harusnya langkah yang diambil oleh kepala sekolah pada saat itu bisa mengumpulkan misalnya siswa-siswanya di lapangan, kemudian meminta komitmen mereka agar tidak membuli si temannya ini, justru bagaimana meningkatkan kepedulian mereka kepada anak ini agar bisa tetap melanjutkan sekolahnya, karena ini bagian daripada haknya, Ya. hak atas pendidikan. Boleh juga anak tidak mesti dikeluarkan tapi belajar dari rumah. Kan sudah ada aplikasi Zoom yang bisa digunakan guru pada saat mengajar siswa di kelas, dia mengaktifkan Zoom-nya. Jadi si anak sebagai korban ini bisa belajar dari rumah. Jadi sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh sekolah tanpa harus mengeluarkan sekolah dan mencarikan sekolah lain yang dianggap itu sebagai solusi. Betul. Ini sangat solutif sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Hijrah, karena kita tahu bahwa ketika dia tidak lagi di sekolah itu, dia harus cari teman baru. Dia tidak kenal siapa guru-guru di sekolah baru itu. Adaptasi dengan lingkungan baru. Lingkungan baru juga harus dia beradaptasi. Bisa saja kejadian yang sama akan terulang lagi. Kenapa? Iya. Orang akan menjustis dia. Oh, sudah pernah kok bikin begitu, baru masa yang kita tidak mau dan sebagainya. Itu kan akhirnya menimbulkan trauma baru, kejadian baru, dan itu juga bisa membuat representasi yang buruk terhadap sekolah yang sekarang dia tempati. Oke, ke Kayudin. Nah, sekarang kan sudah dalam proses pemulihan ya. Iya. Ya. Nah, bagaimana upaya pemerintah Kayudin lihat, apakah ada untuk turun menangani kondisi psikologis yang bersangkutan atau seperti apa? Kalau sekarang kan kita kemarin kan dipidana itu, kalau dipidana kan sudah ditetapkan tersangka. Untuk pelakunya, untuk korban ini, apakah sudah ada pemulihan? Untuk korban sekarang sebenarnya begini. Iya. Untuk korban itu dari awal dia memang shock, Iya. ya, tapi kita berusaha untuk tenangkan toh. Iya. Makanya biasanya ada orang-orang yang ingin ketemu, Iya. atau wartawan-wartawan yang Iya, ingin betul. ketemu. Iya, iya. Makanya biasanya keluarganya telepon ke saya untuk mewakili itu, karena memang kondisi anak itu kan sementara Pemulihan. dipulihkan. Nah, Iya. sekarang persoalannya begini. Iya. Kalau pulih memang sudah pulih, cuma persoalannya justru tidak pulih karena sekolahnya. Oh, tapi si anaknya sudah mau untuk sekolah lagi atau seperti apa? Dia pengen sekolah, persoalannya dia pengen sekolah, cuma kebijakan daripada sekolah itu telah meng-cut dia. Oh, belum Meng-cut dia. mengizinkan untuk masuk di sekolah. Ya begitu. Akhirnya keadaannya yang sudah pulih, tapi karena dia pengen beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya, Iya. tetapi kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah justru tidak menguntungkan anak tersebut dan tidak melindungi. Akhirnya dari situlah dia sampai sekarang masih depresi, dan sampai sekarang Depresinya bukan karena kejadian, depresi karena tidak bisa sekolah lagi. iya betul. Oke. Karena dia kan sudah kelas 12 juga ya, sedikit. Kelas 12 sedikit lagi. Seharusnya sekolah itu harus selektif di dalam mengeluarkan kebijakan seperti itu. Betul. Oke, untuk Ibu Hijrah, kita mungkin Kak Yudin juga kan sebagai praktisi ya, bisa memberikan pandangan. Di Gorontalo bukan hanya kejadian kemarin saja. Ada banyak kejadian pelecehan seksual, kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan, baik dia terhadap perempuan dewasa maupun di bawah umur. Khususnya di lembaga-lembaga pendidikan, sekolah, kuliah. Nah, Bu Dokter melihat kondisi itu, apa sih yang terjadi di Gorontalo dari riset-riset yang sudah dibuat oleh Jejak Puan atau dari leader sendiri seperti itu? Jadi memang sekarang dunia pendidikan kita darurat kekerasan seksual, ya, saya mengatakan seperti itu. Jenis di mana sisi kedaruratannya, karena korbannya adalah anak, Iya. korbannya adalah perempuan. Nah, di Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, anak, perempuan, lansia itu kan adalah kelompok-kelompok rentan, ya. Nah,
Ini kan sudah lahir sebenarnya Permendikbud. Iya. Kalau di kampus itu kan ada Permendikbud 30 ya tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Iya. Siapa yang dilindungi di sana yang dimuat di dalam permen itu adalah warga kampus, siapa saja, dosen, mahasiswa, tenaga pendidik atau staf, Iya. dan juga semua warga kampus yang ada di lingkungan kampus itu, misalnya satpam, cleaning service itu semua harus dilindungi. Kalaupun di dalam itu adalah pelaku kekerasan, maka harus ditindaki sesuai Permendikbud di situ. Begitupun di sekolah sebenarnya. Iya. Sudah ada juga Permendikbudnya. Permendikbud lalu itu tahun 2015. Iya. Tetapi dia tidak menjelaskan secara rigid tentang bentuk-bentuk kekerasan yang mana yang dimaksud. Karena dia hanya Permendikbud terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan. Iya. Tidak dispesifikan seksual. Tetapi di Permen yang terbaru 2023 untuk di tingkatan sekolah lebih diperjelas lagi bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud. Salah satunya adalah kekerasan seksual itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah sekolah, kampus itu sudah terbentuk Satgas PPKS-nya? Apakah di sekolah itu sudah terbentuk, kalau di sekolah itu namanya TPPK, Iya. tindak pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Nah, harusnya sekolah-sekolah ini itu sudah membentuk juga. Nah, misalnya kayak kejadian yang siswa dengan guru ini kan, nah di mana peran mereka? Apakah mereka mengimplementasikan, apakah sekolah ini telah mengimplementasikan Permendikbud ini? Ya, kemudian kan kita dengarkan kemarin kan statement dari pihak sekolah bahwa mereka sudah 2 kali di BAP. Iya. Tapi kenapa tidak ada tindakan tegas pada saat itu? Harusnya pada saat itu harusnya pihak sekolah sudah mengeluarkan si guru, Iya. ya. Karena guru ini sudah menggunakan kewenangannya, ya, dan sudah terjadi relasi kuasa di sana. Iya. Dia sudah melakukan menggunakan kedudukan yang dia miliki untuk melakukan kekerasan seksual kepada anak. Harusnya kan guru memberikan contoh kepada anak didik, contoh yang mana? Contoh yang baik, bukan contoh yang keliru atau contoh yang salah. Nah, makanya dengan angka kekerasan seksual yang begitu tinggi dan terus meningkat, sebenarnya di satu sisi ini ada positifnya karena berarti masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, mahasiswa sudah berani speak up untuk menyampaikan bahwa ada kekerasan seksual loh yang terjadi, entah itu dia alami sendiri atau kawannya. Nah, karena bicara kekerasan seksual ini kan ibarat fenomena gunung es, ya, banyak yang justru tidak nampak. Ya, itu dia saya mau tanya. Kami juga banyak mendapat DM dari berbagai komunitas. Bahkan barusan tadi kami mendapat DM bahwa Kak, ini ada terjadi kekerasan oleh ketua organisasi di salah satu organisasi di Gorontalo. Tapi kami tidak mau untuk diekspos namanya. Kami tidak berani lapor karena percuma juga lapor karena tidak ada bukti, tidak ada yang lihat, kami dilecehkan secara fisik maupun verbal. Nah, bagaimana untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, khususnya mereka-mereka yang terkena dampak dari menjadi korban dari si pelaku-pelaku pelecehan ini? Ya. Nah, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang PPKS dan Permendikbud, kalau itu dia di lingkungan sekolah ataupun perguruan tinggi, itu kan jelas di situ bahwa cukup dengan pengakuan korban dan apabila bisa dibantu dengan alat bukti pendukung, ya misalnya ada temannya yang mengetahui itu sebenarnya sudah bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebagai terdakwa. Hanya saja ini mungkin belum sampai ke semua. Iya. Padahal kan peran-peran Satgas di setiap sekolah untuk mensosialisasikan Permendikbud ini, untuk mensosialisasikan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini yang memang menjadi tantangan karena banyak korban yang takut melaporkan karena dia menganggap bahwa saya tidak cukup alat bukti. Belum lagi ketika misalnya harus diperhadapkan dengan aparat penegak Betul. hukum, Iya. apalagi kalau ketemu dengan oknum yang tidak punya perspektif baik terhadap korban, sudah maka korban akan berdampak Iya. terhadap traumatik yang berlapis, ya, apalagi kalau anak Iya. kerentanannya semakin berlapis, bukan lagi dampak kekerasan seksual itu sendiri, Iya. tapi dampak fisik termasuk dampak sosial. Nah, Oke. itu makanya kami selalu mensosialisasikan berani speak up aja dulu. Iya. Ya, Nah, setelah Salam itu Puan sendiri atau Jajak Puan sendiri itu menerima pendampingan atau konsultasi seperti itu terhadap korban-korban yang merasa dilecehkan oleh oknum-oknum tertentu. jadi memang kerja-kerja kami itu saling berkoordinasi, bersinergisitas. Jadi
misalnya ada teman dari WRG, Iya. kebetulan dia mendampingi korban misalnya, dan di situ tidak ada konsultan hukumnya atau misalnya pengacaranya, maka itu biasa dibawa ke lembaganya kami, di Lembaga Riset Hukum dan Gender. Kalau misalnya itu juga harus meminta lagi bantuan dari teman-teman pengacara yang lain yang mungkin lebih, yang sudah punya pengalaman yang baik dan punya perspektif yang baik, misalnya kita melibatkan Pak Yudin misalnya. Jadi kita berkolaborasi begitu. Jadi kasus itu tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga, ya, tetapi ini kita berkolaborasi termasuk media. Iya. Karena kita tidak punya, kapasitas terkait dengan bagaimana memberitakan, kasus-kasus ini yang lebih perspektif, Iya. maka kita minta bantuan kepada media yang kita anggap punya keberpihakan terhadap korban. Nah, misalnya lagi, oh ternyata ada teman lembaga yang fokus pada sosialisasi, pelatihan-pelatihan, nah kita minta bantuan lagi untuk upaya pencegahannya. Jadi begitu pola, koordinasinya kami. Kami juga diminta untuk memuat beberapa berita tentang pelecehan. Kami bilang bahwa kami tidak bisa langsung expose karena pertama kita harus menghindari namanya pencemaran nama baik. Kedua, paling safety atau paling aman silakan lapor polisi. Atas dasar laporan polisi itu yang kemudian bisa kami jadikan pemberitaan. Nah, dari Kak Yudin sendiri sebagai seorang penasihat hukum, perspektif Pak Yudin untuk mereka-mereka yang korban tadi, yang korban pelecehan ini, ketika mendapatkan perlakuan itu, apakah mereka juga dilindungi oleh hukum ketika melapor orang atau pelaku tanpa adanya alat bukti? Ya, baik. Karena saya kuasa hukum ya, Iya. pengacara, Ah, jadi saya bicara real, Perspektifnya sebagai secara pengacara. fakta saja ya. Ah, Jadi memang saya pegang perkara terkait dengan seksual ini bukan cuman ini, ya, bahkan ada oknum-oknum pejabat itu saya pegang juga. iya, iya, iya. Jadi saya pegang perkara itu, mereka cerita ke saya, mereka apa ke saya itu, jadi saya sambil amati. Karena kita memang orang hukum dan kita analisis kira-kira apa yang harus pelaku atau korban lakukan. Iya, Begini Pak, di kekerasan seksual ini pasti kan rata-rata pelaku laki-laki. betul. Ini memang secara fakta dan naluri dan anugerah daripada seorang laki-laki ya, memang sudah disampaikan di dalam agama Iya, bahwa senjata terakhir dari jin atau setan itu memang perempuan. wah, betul. Jadi kita pun sekalipun itu melanggar, tapi kita harus paham dengan kondisi, dengan keadaan. Kalau kita kaitkan berdasarkan perspektif aturan, makanya dibedakan di aturan itu. Satu, orang yang melakukan dewasa sama-sama itu Iya, belum menikah, iya, dia bisa berdalil, ini dalilnya, pelariannya, alibinya orang bilang ya. iya, iya. Suka sama suka, baru oh bagaimana tuh? Artinya kalau suka sama suka itu terbebas. Iya, Jadi ada orang yang bisik-bisik, kalau dia dapat bilang saya suka sama suka. Karena memang dia tahu celah dari solusinya adalah menikah. solusinya dalam nikah. Tapi tidak begitu juga. Ada peraturan daerah Iya. kait dengan pencegahan maksiat itu dibina, Oh, dibina dipanggil orang tuanya atau dan segala macam. Kemudian ada kurungan, tapi jarang itu terjadi. Makanya ketika kemarin di Pak Guru itu bilang Iya. suka sama suka, tunggu dulu, lihat dulu kamarnya, kamar yang mana ini? jadi Pak Guru sempat bilang, oh ini suka sama suka. Suka sama suka. Masih Bahkan ada. ada orang yang bilang suka sama suka. Ini Iya. PPKI, ini undang-undang perlindungan anak, Iya, bukan iya. persoalan. Nah, itu satu. Iya. Yang kedua, orang melakukan seperti itu, kemudian dia sudah menikah. Nah, Nah, maka dia kena undang-undang perzinahan. Nah, perzinahan. kemarin yang saya pegang juga, ada oknum pejabat juga, Iya. dia kena undang-undang perzinahan. Bahkan dia bilang, saya sudah nikah siri. Iya, iya. Nah, nikah siri ini kan nikah yang sah secara agama, tidak sah secara negara. Akhirnya walaupun dia sudah nikah siri, tetap dia kena secara negara. Kalau istrinya tidak setuju. Itu istrinya tidak setuju. Itu tingkatan kedua Pak. Iya. Jadi hukumannya itu 2 tahun, pokoknya di bawah dari yang parah ini, yang kelas kakap ini, yang ketiga ini adalah memang melakukan perzinahan, sudah menikah, kemudian anak lagi yang dilakukan. Iya, iya. Dalam posisi dia adalah guru. Guru, betul. Jadi guru ini kan dia sebagai uswah. Uswah itu di dalam agama itu Iya. pemimpin yang baik, atau bahkan disampaikan di dalam pembukaan Undang-Undang 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan jadi orang tua kedua Iya. kalau menurut Ibu Dokter, orang tua kedua di sekolah. Rumah kedua. Tiba-tiba dia lakukan itu kepada anaknya. Yang
di bawah Di yang bawah umur di bawah piatu umur, piatu lagi. Piatu lagi. harusnya kan dijadikan anak saja. Betul. Kalau kita sesama laki-laki, Iya. justru tidak ada rasa maklum yang seperti itu. Bukan lagi maklum, tapi memang sudah kejahatan yang sangat luar biasa dalam posisi dia sebagai guru lagi. Yang orang tua tahu bahwa sekolah itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk menatap masa depan, tapi dirusak masa depannya, Pak. Akhirnya dengan kejadian seperti itu, teman-teman itu kan jadi menurun tingkat pendidikan atau minat sekolahnya. Bahkan di sekolah situ kan orang tua itu jadi was-was dan tidak percaya lagi terkait dengan lembaga pendidikan itu. Iya. Jadi saya rasa demikian begitu, Pak. Ada tingkatan-tingkatannya. Tadi yang saya jelaskan bahwa orang yang tidak, memang masalah perempuan ini masalah setan, Iya, masalah iya, iya. setan di laki-laki, Iya. dan itu sudah disampaikan dalam agama. Cuma kalau kita yang kasus yang terakhir ini itu memang kejahatan yang sangat luar biasa, karena dia adalah seorang guru dan yang dirusak adalah masa depan bangsa, anak bangsa saya. Rasa demikian. Sempat ada janji dari si pelaku ini kepada si korban, kepada kliennya Pak Yudin, untuk dibelikan sesuatu sampai dijanjikan untuk kuliah. Nah, itu benar atau seperti apa? Justru itu sebenarnya lebih parah lagi. Iya, iya. Yang dia lakukan kejahatan, kemudian dia menunggangi janji-janji yang tidak, Yang belum tentu terjadi. yang belum tentu terjadi. Jadi kalau orang bilang itu kan ada janji, justru itu lebih parahnya lagi. Kejahatan yang dia lakukan terus dia tunggangi dengan hal-hal yang baik. Saya rasa demikian, Pak. Aduh, ini sangat menarik sekali. Podcast kita hari ini banyak hal yang bisa diambil, ada juga solusi-solusi. Nah, kayak Ibu Hijrah, mungkin closing statement dari Ibu Dokter terkait dengan kondisi Gorontalo. Ini kan Gorontalo kan falsafahnya ada tersindikan SARA bersindikat Kitabullah. Tetapi kasus-kasus begini seringkali terjadi, baik dia di tingkat perguruan tinggi biasa, bahkan di tingkat perguruan tinggi agama. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi tanggung jawab juga semua. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mencegah orang-orang atau oknum-oknum ini tidak lebih banyak lagi di luar sana? Sebelum saya merespon itu Iya. saya mau bilang dulu begini. Jadi memang ada banyak motif yang dilakukan oleh pelaku untuk bisa memanipulasi korban. Oke. Salah satunya tadi motif asmara, kemudian atas dasar suka sama suka. Iya. Kalau korbannya itu adalah anak, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran untuk tidak menghukumi si pelaku, ya. Nah, kalau terkait dengan tadi, sebenarnya upaya pencegahan itu harus terus kita lakukan. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi ini memang harus dikerjakan beramai-ramai, dikerjakan bersama-sama. Khususnya aparat penegak hukum kita itu harus lebih punya perspektif yang baik terhadap korban. Dan tolong memposisikan perempuan, memposisikan anak dan kelompok-kelompok rentan lainnya itu adalah sebagai manusia yang harus dihargai dan juga dilindungi. Jadi maaf, perempuan itu bukan setan, ya, perempuan itu bukan makhluk gaib, perempuan itu bukan makhluk yang dianggap menjadi persoalan sehingga kekerasan seksual terjadi. Bahkan ketika ada statement bahwa pakaian perempuan justru menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual, itu pun tidak bisa dijadikan sebagai alasan karena ada juga korban, ya, Iya. yang itu sebenarnya pakaiannya tertutup, bahkan menggunakan cadar. Jadi bukan di situ letak persoalannya. Jadi saya hanya ingin meminta kepada semua masyarakat, ayo kita betul-betul menghargai perempuan, menghargai anak, karena mereka juga adalah bagian daripada hak asasi manusia, warga negara yang juga punya hak yang sama dengan manusia-manusia lainnya. Dan tolong ketika ada kasus kekerasan seksual, entah itu ada bentuk penyebaran foto Iya. ataupun video, itu stop sampai di kita. Ketika kita menemukan video itu jangan lagi disebar ke orang lain. Jadi begitu. Jadi pandai-pandailah untuk melihat apakah ini penting untuk disebarkan ataukah tidak. Apa kira-kira dampak ketika foto atau video atau apapun bentuknya itu akan mempengaruhi psikologi korban termasuk anggota keluarganya. Nah, dan jangan berhenti sampai di sini. Tidak melakukan upaya pencegahan saja itu bisa terjadi, apalagi kalau tidak melakukan itu. Jadi
kami meminta juga kepada media terus menyuarakan ya, dan bagaimana betul-betul, melihat situasi ini dengan, perspektif, lebih kepada kepentingan korban. Apalagi kalau, korbannya adalah anak. Kak Yudin, kemarin yang soal video beredar itu, sudah ada upaya hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum terhadap oknum-oknum yang menyebarkan video itu? Sebenarnya kemarin sudah ada niat ya untuk Iya. kita laporkan terkait dengan pencemaran baik Iya. telah menyebarluaskan. Iya. Cuma, masih ada sedikit pertimbangan mungkin dari keluarga korban. Oke. Sehingganya sampai sekarang saya masih menunggu. Iya. Kalau memang dilaporkan, langsung kita laporkan. Kalau statement juga dari Kak Yudin, kira-kira untuk masyarakat ini, untuk khususnya perempuan maupun anak, ini kan banyak kasus terjadi sebenarnya yang sebenarnya dia ada di bawah tanah, tidak timbul ke permukaan. Nah, untuk orang-orang yang mungkin menjadi korban pelecehan dan sebagainya, ketika mereka mau untuk melapor atau ingin curhat atau speak up, kira-kira di tempatnya Kak Yudin ada tidak buka untuk konsultasi itu, atau tempatnya Ibu Hijrah buka, nah supaya mereka bisa sedikitnya bisa speak up dan menyampaikan kepada orang-orang terdekat atau orang yang dipercaya agar dapat mengawal kasus ini. Iya. Saya jelaskan dulu ya sebelum ke situ. Jadi saya ambil kembali kata-kata saya backup kembali. Iya. Bahwa memang senjata terakhir setan itu memang di wanita. Iya. Ya kan? Iya. Itu sudah disebutkan di dalam agama, tidak bisa Oke, iya. kita pungkiri. Oke. Kemudian makanya ada Nah. ceramahnya Ustaz Das atau Iya. Ustaz Alat itu Ya. disampaikan, Ya. tidak dilihat. Itu mau dilihat juga dosa. Makanya harus ada perempuan juga harus jaga, kita juga harus jaga itu. Ya, makanya disampaikan Ibu Hijrah tadi terkait dengan upaya preventif. Sebenarnya sudah ada Pak, sudah ada itu upaya preventif. Cuma tidak dilaksanakan dengan bagus. Salah satunya melalui apa? Undang-undang peraturan daerah nomor 10 tahun 2003. Cuma saya lihat setelah disahkan itu sudah tidak dijalani lagi. Oke. Di pasal 6 itu dijelaskan. Iya. Bahkan untuk kita disampaikan oleh host tadi. Iya. Cara bersendikan adat, arti bersendikan kitabul, itu relevan sekali dengan peraturan itu pasal 6 itu. Iya. Jadi ayat 1 itu sampaikan. Nanti bisa dicek peraturan daerah nomor 10 tahun 2003. Oke. Bayangkan sudah tahun 2003-nya ada peraturan daerah ini Pak. Pasal 6 ayat 1 itu dijelaskan, dilarang wanita keluar pukul 24 malam tanpa muhrimnya. Faktanya kita lihat sekarang di Gorontalo. Ya kan? Betul. Ada tidak mereka keluar? Bahkan jangankan 24 malam, jam-jam subuh pun kita lihat berkeliaran kemana-mana. Jadi mohon maaf ini dokter, memang faktanya seperti itu. Baru pasal 6 ayat 2, Ya. diwajibkan wanita berbusana sopan. Kita lihat lagi di fakta di Gorontalo, banyak tidak berbusana sopan. Oke. Ternyata banyak yang tidak berbusana sopan dan tidak ditegakkan ini peraturan daerah. Atau mungkin sudah tidak dibaca lagi peraturan daerah ini. Karena sudah lama 20 tahun lebih ya, 21 tahun kalau kita rujuk di tahun sekarang. 20 tahun loh. Intinya mau dibaca dengan tidak dibaca itu kan sah. Oh iya. Dan itu kan dibuat berdasarkan naskah akademik, pakai anggaran negara. Betul. Kemudian setelah jadi tidak dilaksanakan. Oke. Kemudian di pasal 6 ayat 3 dilarang wanita menyelenggarakan upacara kecantikan. Yang kan upacara kecantikan Pak, upacara waria ada Pak. Oh iya. Jadi maksudnya secara substansi bahwa aturan-aturan ini sudah ada dan relevan dengan cara bersendikan adat bersendikan kita buat. Cuma memang karena memang tidak ada dukungan atau kesadaran diri dari bukan cuma dari perempuan juga ya, laki-laki juga. Ya. Kesadaran diri laki-laki dengan perempuan, khususnya di pasal 6 ayat 1, 2, 3 yang saya jelaskan tadi itu, dan faktanya masih terjadi. Ya. Akhirnya terjadi seperti ini. Nah, terkait dengan orang pengen curhat misalnya di lembaga, itu justru wajib. Ya. Justru wajib. Saya punya yayasan pendidikan bantuan hukum Projust ya. Paling bagus mereka curhat karena saya tahu bahwa perkara ini bisa naik atau tidak. Iya. Kalau memang perkara ini tidak bisa naik, kita kasih solusi hukum. Kalau memang bisa naik, kita kasih solusi hukum juga. Dan memang dalam melakukan pelaporan itu kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Kita ini di atas presiden. Iya. Kalau secara undang-undang kan disampaikan kedaulatan berada di tangan rakyat. Iya.
di Undang-Undang Dasar itu presiden tunduk terhadap rakyat. Betul. Kita bayar pajak ini dipakai gaji presiden, dipakai gaji gubernur. Jadi kalau kita melakukan kritikan terkait dengan laporan terhadap oknum-oknum misalnya guru atau apa segala yang telah melakukan itu, justru itu lebih bagus dan disampaikan oleh Ibu Dokter tadi harus diberikan apresiasi. Betul. Karena memang saya begini, orang tuanya sekolahkan anaknya di MAN itu, Iya. orang tuanya bayar pajak. Betul. Pajak itu dibayarkan ke disalin ke APBN. APBN itu diterima sama guru. Ya, digaji toh? Dalam bentuk gaji. Dalam bentuk gaji. Berarti kita nyirupi. Jadi kita sebagai rakyat seharusnya kita tidak perlu takut dengan persoalan ini. Terasa Oke. Kalau untuk jejak Puan, untuk mereka mau speak up, bisa hubungi siapa dan di mana untuk lokasinya? Ya, bisa menghubungi setiap lembaga karena tentunya pasti kami akan bertemu. Jadi setiap laporan-laporan yang masuk itu akan kami komunikasikan di grup Jejak Puan yang terdiri dari beberapa lembaga yang ada di sana. Oke, siap. Terima kasih banyak sudah mau hadir di Rumah Kreatif GoPos. Luar biasa sekali. Kapan-kapan kita diskusi lagi ngomong soal bagaimana perlindungan terhadap kekerasan orang-orang, kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak di Gorontalo. Itu dulu untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.